Dikisahkan Federasi Rusia mengalami perang saudara dikarenakan terus berlangsungnya konflik Chechnya. Sedangkan Amerika, Prancis, dan Inggris setelah menilai sedemikian banyaknya korban sipil yang jatuh, memutuskan untuk melarang seluruh bantuan luar negeri kepada Rusia. Namun seorang ultranasionalis dan super radikal bernama Vladimir Radchenko sebaliknya menilai sikap Amerika ini sebagai tantangan berperang dan menyuarakan kepada rakyat Rusia untuk segera memberontak, yang langsung membuat kondisi dalam negeri tirai besi ini makin larut dalam kecamuk perang sipil. Radchenko dengan simpatisannya berhasil merebut banyak instalasi dan infrastruktur penting di Rusia, dan salah satunya ialah pangkalan militer angkatan laut di Vladivostok, sebuah lokasi di mana tersimpan misil-misil nuklir milik Rusia. Sementara ini Hunter berada di Amerika dalam sebuah pesta ulang tahun putri kecilnya, mendengar dari siaran berita televisi jika Radchenko sudah merilis ancaman serangan nuklir pada Jepang dan Amerika. Ancaman ini ialah respon atas campur tangan berkepanjangan Amerika atas konflik Chechnya di Rusia. Hingga panggilan tugas pun benar-benar datang. Malam dengan hujan yang deras ketika Hunter menghadap Kapten Frank Ramsey berbekal dosier yang lebih mirip calon profesor dari Harvard daripada perwira kapal selam nuklir. Singkatnya, Ramsey sebagai satu-satunya kapten kapal selam yang memiliki pengalaman tempur ini mengajak Hunter menjadi eksekutif officernya karena XO-nya yang dulu menderita sakit, dan berharap Hunter yang memiliki hobi berkuda ini bisa sebaik nilai-nilai pendidikannya dalam krisis di dalam samudra. Dalam briefing selanjutnya disebutkan jika pasukan pemberontak Radchenko telah melaut dengan 4 buah kapal selam kelas Akula untuk mengamankan pesisir timur Rusia di sekitar Vladivostok. Meski pemerintah Rusia mengklaim jika Radchenko tak memiliki kode peluncuran nuklir, Amerika masih saja khawatir karena resikonya ialah serangan langsung di pesisir barat Amerika atau malah langsung menghancurkan Washington dan New York. Di luar, seluruh awak berbaris dalam hujan yang deras mendengarkan orasi Kapten Ramsey yang mengatakan jika mereka akan berangkat patroli dengan sebuah kendaraan yang difasilitasi dengan senjata berdaya penghancur yang jauh lebih tinggi daripada senjata apapun dalam seluruh sejarah peperangan. Dan untuk ini, semua awak diharapkan memberikan yang terbaik sebelum akhirnya mereka semua benar-benar menyelam ke arah pesisir timur Rusia. Pagi harinya Ramsey dan Hunter mengawasi dari atas Bridge Alabama, memberi Hunter sebatang cerutu dan mengatakan dirinya tak perlu menjadi penjilat untuk tampak baik di mata Ramsey. Yang terpenting ialah keberhasilannya dalam tugas dan kerjanya. Sebelum Alabama untuk berikutnya turun ke dalam laut sebanyak 150 kaki atau 46 meter di Samudra Pasifik ini. Pada makan malam para perwira, Kapten Ramsey menguak jika perwira eksekutif barunya ini merupakan orang yang cerdas dan bisa dikatakan sedikit rumit. Sedang dirinya kebalikannya hanyalah seorang serdadu tua yang sederhana, turun ke medan untuk berperang dan membunuh musuh. Dan dalam kapal selam ini dirinya cuma tinggal menekan tombol perilisan misil untuk membumi hanguskan musuh. Namun tidak untuk Hunter. Hunter memiliki kapasitas berpikir secara filosofis yang mengatakan jika musuh sejati mereka ialah peperangan ini sendiri. Alias, di zaman nuklir ini jangan sampai terjadi peperangan, karena dampak ledakan nuklir akan sangat merugikan baik korban atau pelakunya sendiri. Inilah awal perbedaan dan pertarungan kedua perwira ini. Hari ketiga 23 November pagi jam 9 waktu GMT. Terjadi insiden kebakaran di dapur yang serentak membunyikan alarm, dan Hunter yang kebetulan berada di dekat lokasi segera membantu rekan-rekannya memadamkan kobar kuning yang mematikan ini. Tapi anehnya seketika api padam, Kapten Ramsey langsung memerintahkan untuk melakukan latihan kesiapan persenjataan di dalam kapal selam ini. Sangat mengagetkan Hunter yang kala itu masih berada di lokasi kebakaran, dan meski sempat protes mau tak mau Hunter ikut melaksanakan latihan emergensi ini. Barulah setelah mendengar kabar jika Chief Petty Officer Marichek tewas setelah berusaha memadamkan api di dapur, Kapten Ramsey terpaksa mengakhiri latihan ini. Dalam kabinnya, Kapten Ramsey mengatakan kepada Hunter jika dirinya ingin protes maka lakukan secara privat, karena dirinya ialah pemimpin tertinggi dalam kapal ini dan perintahnya tak boleh diragukan ataupun ditanyakan. Namun sejatinya kekhawatiran Hunter akan kebakaran ini benar adanya.
karena kebakaran dalam kapal selam merupakan salah satu bahaya yang luar biasa jika dibiarkan begitu saja. Hari ke-6 tanggal 26 Oktober, emergency action message tiba-tiba masuk dari Washington memberitahukan jika kode peluncuran misil yang tadinya disimpan oleh pemerintah Rusia ternyata sudah berhasil dipecahkan atau didapatkan oleh pasukan Radchenko. Ini sekaligus berarti Radchenko bisa dengan setiap saat merilis misil nuklir mereka. Dan dengan ini kondisi militer Amerika langsung diganti menjadi DEFCON 3 alias lebih bersiap-siap dari biasanya. Kapten Ramsey menambahkan agar semua perwira tetap dalam mode standby dan bersiap karena patroli Alabama ini sejatinya ialah niatan Amerika untuk melakukan serangan antisipasi. Sebuah antisipasi jika Radchenko akan meluncurkan misilnya dari Rusia sana. Patroli hari ke-11 tanggal 31 Oktober. Terjadi perkelahian antara Rivetti dan Benefield karena hal sepele. Hunter berusaha menanyakan penyebabnya pada Rivetti sebelum melapor kepada Kapten Ramsey dan meyakini jika moral seluruh kru sedang rendah-rendahnya karena ancaman perang nuklir. Namun Kapten Ramsey tak ambil pusing. Alih-alih memberi motivasi yang menginspirasi, dirinya mengancam jika siapapun yang tak sanggup bekerja di bawah teror perang dipersilahkan keluar dari Alabama sekarang juga. Keesokan harinya, sekitar 500 km dari semenanjung Kamchatka di Rusia, Rivetti menangkap adanya kemunculan kapal selam asing dari sonarnya. Ini membuat kapten langsung memasang status battle station untuk merilis torpedonya, sedangkan Alabama turun ke kedalaman 250 meter melakukan manuver menghindar. Dan beberapa menit kemudian masuklah sekali lagi pesan darurat ini, menginstruksikan untuk segera bersiap meluncurkan misil dengan nuklir warhead ini. Maka dengan seksama proses peluncuran misil Alabama ini pun segera dimulai. Setelah semua tahap menerima approval, peluncuran pun dikabarkan pada semua awak untuk selanjutnya Kapten Ramsey mengambil kunci tombol peluncuran dan Hunter segera memberi konfirmasi pada persenjataan yang menyatakan jika perkiraan waktu peluncuran ialah 14 menit lagi. Sedangkan dari sonar, Rivetti sekali lagi mengagetkan Ramsey dan Hunter dengan memberitahukan jika kapal selam yang terbaca sonar ialah milik Rusia kelas Akula atau Hunter Killer yang dibajak oleh pasukan Radchenko dan sudah berada sangat dekat. Ini membuat Kapten Ramsey memerintahkan Alabama untuk menyelam semakin dalam. Sementara itu Letnan Peter menyatakan peluncuran akan siap dalam 11 menit lagi. Dan Alabama terus turun ke dalam laut hingga kebilangan 290 meter. Tapi tiba-tiba emergency action message masuk lagi. Sayang pesan ini tak terbaca karena Alabama terlalu jauh di dalam laut. Hunter menyarankan untuk menaikkan Alabama hingga bisa menerima pesan secara sempurna. Namun Kapten Ramsey menolaknya. Akhirnya disepakatilah untuk mengirim pelampung modul radio naik ke atas agar bisa menerima frekuensi pesan. Namun suara kerekan yang macet ini meskipun sangat pelan tapi sangat berbahaya pula di dalam keheningan dalam laut, dan kru Alabama tahu betul akan hal ini, tapi sudah terlambat. Alabama langsung melakukan manuver tajam untuk menghindar, tapi torpedo ini seakan terus mengejar. Hingga akhirnya Ramsey merilis 2 buah countermeasures untuk mengecoh torpedo-torpedo ini. Meski berhasil luput dari ledakan, Kapten Ramsey menerima laporan mengenai kebocoran di ruang torpedo dengan air laut yang berhasil masuk. Dan kabar keluar dari Letnan Peter jika waktu tunggu peluncuran misil mereka sudah di angka 6 menit. Sementara itu pesan darurat ternyata belum juga diterima dengan sempurna. Pesan terakhir tidak memuat keseluruhan isi perintah. Dan ketika Hunter menunjukkannya kepada Kapten, pria tua ini tak peduli karena memang pesan ini tak ada isinya. Dan doi tetap pada perintah pertamanya, yaitu meluncurkan nuklir Alabama.
Sedangkan Hunter bersikeras mengajak kaptennya untuk menunda peluncuran ini karena isi pesan yang terputus ini bisa saja merupakan perintah pembatalan peluncuran. Selain itu, Hunter menganggap jika Alabama tak meluncurkan nuklir, sebenarnya tak akan jadi masalah karena di area ini dirinya meyakini ada beberapa kapal selam nuklir lainnya milik Amerika yang bisa dengan mudah melanjutkan perintah. Namun Kapten Ramsey menganggap jika kapal selam lain di area ini pastilah sudah habis dan hancur menjadi mangsa kelas Akula milik Soviet. Dan ketika Kapten Ramsey memberikan titik target pada Letnan Peter, Hunter sebagai perwira eksekutif langsung tak menyetujuinya dan keduanya pun akhirnya terlibat perdebatan yang sengit karena memang peluncuran misil harus menerima approval dan kesepakatan dari dua orang ini. Ramsey segera menginstruksikan Cobb untuk menangkap Hunter. Selama Hunter bersikeras dengan regulasi yang dianutnya, Cobb pun merasa bingung sesaat sebelum memutuskan memihak kepada Hunter. Karena menurut nuraninya, peluncuran misil nuklir ini bukanlah hal yang remeh-temeh. Dan sekarang malah Hunter yang melepas tugaskan Kapten Ramsey secara sepihak, memaksa beberapa bawahan di ruangan ini segera membawa Kapten Ramsey balik ke biliknya untuk dikunci rapat-rapat. Mitchell, Walker, take the captain below. Dengan diasingkannya Kapten Ramsey, Hunter sebagai XO memegang kendali penuh dan tampak para perwira di ruangan ini setuju atas kepemimpinan Hunter, terkecuali Cobb. Sebagai salah satu perwira senior di sini, dirinya harus melakukan semuanya sesuai peraturan angkatan laut, bukan karena dirinya memihak Hunter. Fuck you. I thank you anyway. That was completely improper, and that's why I did what I did. Dengan ini peluncuran misil langsung ditunda. Kapal selam pun diperintahkan untuk tetap waspada di jalurnya, sementara radio komunikasi yang rusak terus diperbaiki. Hunter pun memerintahkan untuk menaikkan kapal, tapi tiba-tiba bagai siluman Akula sudah berada di flank sebelah kiri atas dan tanpa aba-aba langsung merilis torpedonya. Alabama sekali lagi terpaksa menari dalam samudra, menikung tajam sebagai jawaban kepanikan seluruh kru di dalamnya. Berusaha menghindar namun sekaligus membalas Akula melalui adu manuver yang liar. Tapi torpedo sudah berada pada 135 meter dan terus mengancam wajah-wajah kru yang berkeringat dingin ini. Misil countermeasure sekali lagi diluncurkan berusaha mengalihkan torpedo. Untung masih bisa lolos dan kini jarak dengan Akula sudah 900 meter. Dan 900 meter ini ialah jarak yang sangat pas bagi Alabama untuk membalas. Maka teriakan kemenangan menyeruak seiring Akula tumpas kandas tanpa bekas, remuk redam dalam lautan sebelum petugas sonar berikutnya memberi teror yang baru. Rupanya, Akula masih sempat merilis sebuah torpedo penghabisan sebelum mereka sendiri yang habis. Kebocoran hebat langsung terjadi pada lambung Alabama, sementara kapal ini terus turun menghujam dasar laut. Sesaat kemudian giliran mesin propulsi mereka tiba-tiba mati, menambah kengerian para awak. Apalagi mengingat posisi Alabama yang sedang menukik ke bawah. Jika mesin tak segera menyala, mereka jelas akan menghantam dasar samudra. Sebuah peristiwa yang mengingatkan Ogut pada film Das Bootboard. Sedangkan kebocoran pun belum tuntas ditambal, membuat Alabama selayak onggokan besi yang turun secara deras dan tajam dalam luasnya lautan ini. Ditambah lagi kepanikan seakan tak teratasi ketika info diterima ada 3 orang kru yang masih dalam satu bagian lambung yang bocor karena mereka berusaha menambal katup yang pecah.
Cobb segera memperingatkan jika mereka memilih menyelamatkan 3 orang ini, maka Alabama jelas akan karam dan mereka semua pastilah mati. Hal ini memaksa Hunter terpaksa membuat keputusan yang amat kejam. At 1850, it's all over. Come on, you gotta come! Have your orders. Now seal a goddamn bay before we all go down. Please get the fuck out! Hunter mendapatkan 3 tumbal pertamanya dalam pertempuran ini. Hingga akhirnya saat kapal berada dalam kedalaman 1.800, turbin propulsi akhirnya berhasil menyala kembali. Berhasil membawa Alabama menyeruak naik sekaligus memberikan kelegaan dan rasa puas untuk seluruh awak yang masih hidup. Tapi tidak untuk Letnan Dougherty. Dirinya nekat memasuki ruangan Kapten Ramsey dan memilih untuk berpihak dengan kapten tua ini karena memang masih meragukan kapabilitas Hunter sebagai pemimpin pertarungan. Ramsey segera memberi perintahnya untuk merekrut beberapa perwira kepercayaannya untuk mengamankan posisinya, terutama Peter Webbs. Rencana balik memberontak ini sedang hangat digodok. At least you can. You get to Mr. Zimmer and Mr. Westergaard. Rapat rahasia segera berlangsung. Peter Webbs ditarik dan berusaha direkrut karena Peter ialah satu-satunya perwira yang memegang kunci kombinasi peluncuran misil. Tanpa Peter, rencana Dougherty tak akan berhasil. Setelah merasa keberatan karena dirinya berteman baik dengan Hunter, Peter terpaksa setuju karena doi juga masih merasa keterikatan emosional pada Kapten Ramsey. Beberapa anggota lain pun segera direkrut. Mereka membobol lemari persenjataan dan bersiap-siap untuk bertempur. Hunter sendiri menaruh rasa curiga dari awal saat dirinya mengkonfirmasi kondisi perbaikan radio dan tak menemukan Zimmer di posnya. Untuk lantas memerintahkan Cobb segera mempersenjatai diri. Hunter pun langsung bergerak cepat menemui Rivetti petugas sonar ini dan menitipkan seluruh kunci kapal selam kepadanya. Sementara itu Kapten Ramsey berhasil keluar dari kamarnya, dikawal langsung oleh Dougherty, Westergaard, Zimmer dan Peter Webbs sendiri. Masing-masing menyandang Beretta 92 FS, seakan bersiap bertaruh nyawa demi Kapten Ramsey. Waktu pun semakin pendek dengan saat Rusia meluncurkan nuklirnya. Berikutnya Hunter turun langsung di ruangan radio, berusaha memperingatkan Vossler jika dirinya tak bisa memperbaiki radionya, maka perang nuklir yang akan membantai jutaan penduduk di bumi ini kemungkinan besar akan terjadi. Dan saat Hunter kembali ke ruang komando, Ramsey muncul dengan kru setianya. Seluruh perwira langsung terpisah menjadi 2 kubu yang bentrok, dan saat ini kubu Hunter sedang kalah massa dan kalah persenjataan. Kini giliran Hunter yang akan dikunci dalam mes perwira. Ramsey pun sebaliknya langsung memegang kendali sebagai kapten, memperingatkan jika mereka harus segera mempersiapkan peluncuran misil Alabama sekali lagi, karena waktu peluncuran nuklir Rusia hanya tinggal 15 menit lagi dan dirinya segera menunjuk Zimmer sebagai eksekutif officer yang baru menggantikan Hunter. Tapi yang tak diketahui oleh kru Ramsey ialah pergerakan Rivetti. Dengan cepat Rivetti membebaskan Hunter dan perwira lainnya untuk berikutnya berganti seragam ABK dan keluar ruangan dan menemukan kawan-kawan Rivetti yang sudah siap membantu pemberontakan balik ini. Kali ini giliran Hunter dan Cobb mempersenjatai diri mereka, dan kali ini juga mereka memiliki massa yang lebih banyak. Sedangkan Hunter mengkontak Peter untuk membatalkan peluncuran, berusaha menggali nurani Peter untuk memikirkan sekali lagi dampak perilisan yang penuh keraguan ini. Kini tinggal 12 menit lagi peluncuran nuklir Rusia. Ramsey sudah bersiap penuh di atas bersama gengnya. Katup-katup misil juga sudah dibuka, dan semua perwira yang mengendalikan aspek peluncuran sudah menginfokan jika nuklir sudah benar-benar siap dirilis ke Rusia. Tinggal Peter Webbs yang memegang kunci terakhir. Merasa Peter sudah berubah pikiran, Ramsey langsung cabut ke ruangan Peter. Mengetahui hal ini, Hunter pun juga langsung berusaha menuju ke ruang komando untuk membypass balik sistem peluncuran. Ramsey sendiri saat ini sedang kerepotan oleh Peter yang menolak bekerja sama, sedangkan hanya Peter seorang yang mengetahui kombinasi brankas tempat kunci peluncuran disimpan.
Hilaire. Peter mungkin tak takut mati, tapi berbeda saat Ramsey mengancam anak buahnya, memaksa Peter membuka berangkas bencana ini. Tapi sebelum Ramsey bisa memberi komando terakhirnya, nuklir ini untuk yang kesekian kalinya batal diluncurkan. Ramsey pun langsung beredar menuju ke ruang komando sesudah mengetahui jika hanya Hunter lah yang bisa membajak balik peluncurannya. Sementara Hunter dengan instan memerintahkan Alabama untuk naik ke kedalaman periskop agar ketika radio sudah menyala kembali, dirinya bisa mengkonfirmasi perintah yang sebenarnya. Antena pun dinaikkan berusaha menyaring kabar dari udara. Tapi sebelum radio menyala, Ramsey sudah sampai di ruang komando dan I'm the commander of this fucking ship. dengan keteguhan yang luar biasa, Hunter tetap menolak untuk memberikan kunci misil ini kepada Kapten Ramsey. Tapi sebelum pecah tembakan, Fosler, petugas radio ini mengabarkan jika radio sudah hampir menyala sempurna, memaksa Ramsey juga memberi kesempatan yang sama kepada Hunter, yaitu selama 3 menit. Fosler berusaha mati-matian mencari sambungan komunikasi di layarnya, sementara para perwira yang terlibat cekcok bersenjata ini menunggu dengan tenang di atas. Namun akhirnya, emergency action message berhasil didapatkan kembali. Zimmer segera mengambil pesan ini yang pada akhirnya berbunyi, God help you if you're wrong. I concur, sir. Terminate launch, all missiles. adu nuklir yang bisa saja menjadi kehancuran umat manusia di bumi ini akhirnya resmi dibatalkan dan Ramsey terpaksa mundur balik ke bilik pribadinya. ...2 November di Laut Tengah, Press mengabarkan jika pada akhirnya pasukan Rusia berhasil membalik keadaan dengan memukul mundur para pemberontak pimpinan Radchenko ini. Dan di satu hari yang cerah di markas besar Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, sidang militer sedang terjadi sebagai investigasi kasus kapal selam Alabama yang melibatkan Hunter sebagai eksekutif officer dan Ramsey sendiri sebagai kapten. Keputusan dari Admiral Anderson ini ialah bahwa mereka berdua memang benar, tapi mereka berdua juga memang bersalah. Dan ini ialah celah sistem kerja yang harus diperbaiki sekali lagi oleh Angkatan Laut Amerika. Lebih jauh lagi, Kapten Ramsey akhirnya mendapatkan pensiun dininya dan malah merekomendasikan Hunter untuk segera menjadi kapten kapal selam sendiri ketika waktu memang sudah memungkinkan. Dan karena kasus ini terhitung sejak bulan Januari 1996, peluncuran misil nuklir bukan lagi dipegang oleh kapten kapal selam, melainkan harus melalui persetujuan langsung dari Presiden Amerika. Dengan ini tuntas pula video kita kali ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum, yuk, bye.